HP Poco yang satu ini memang agak lain dibandingkan HP Poco yang lainnya ya guys. Dan menariknya di sini, kenapa kita bisa bilang agak lain? Karena dia membawa prosesor yang baru, yaitu MediaTek Helio G91 Ultra. Dan tidak hanya itu, ini adalah penerus dari Poco M5 yang menggunakan Helio G99, alias secara prosesor ini mendapatkan downgrade ya guys. Jadi dari G99 ke G91, tapi RAM-nya di-upgrade jadi 8 GB dari 4 GB jadi 8 GB. Storage-nya pun di-upgrade jadi 256 GB, tapi basisnya masih eMMC karena storage yang didukung oleh prosesornya ini masih hanya support eMMC doang, nggak support UFS. Dan apakah memang HP Poco M6 ini menarik atau tidak? Mari kita lakukan reviewnya di video kali ini ya guys. Sebelum kalian komen mengenai HP ini, mending HP lain, mending HP ini, HP itu, biasakan tonton video ini secara lengkap sampai akhir, karena kita akan sampaikan apa saja yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dari HP ini. Jadi jangan langsung dipotong apakah HP ini bagus atau tidak, tapi tonton guys, kenapa HP ini itu menarik atau tidaknya sampai habis ya guys. Jadi mari kita bahas review dari Poco M6 ini. Dengan spesifikasi yang dibawa oleh HP ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G91 Ultra, mungkin ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi sebagian orang. Apakah HP ini jelas dijudge tidak bagus? Jelas belum tentu bisa seperti itu, karena memang performance, ini aspek pertama yang akan kita bahas, itu bukan memang jadi nilai jual utama dari HP ini. Seperti yang kita lihat dari iklan-iklannya dari Poco M6 ini, di mana fokus utama penjualannya itu dari sisi kamera. Tapi sebelum kita bahas soal kameranya, kita bahas terlebih dahulu soal performance-nya. Sebenarnya secara performance harian itu masih termasuk cukup smooth untuk dipakai sehari-hari. Meskipun kadang kita harus mengakui bahwa ada stutter atau lag sekali ketika kita buka tutup aplikasi. Dan itu kemungkinan adalah masalah optimalisasi software yang masih belum optimize aja dari Poco-nya. Sebenarnya prosesor G91 Ultra ini bukan prosesor yang buruk-buruk banget buat penggunaan harian, tapi memang kurang cocok buat gaming. Oleh karena itu, kita bicara secara benchmark sintetis terlebih dahulu. Secara Antutu benchmark, kita menemukan bahwa skor Antutu dari HP ini hanya tembus hingga 200 ribuan doang. Di mana di kelas harga yang mirip, itu ada juga HP-HP lain yang punya skor Antutu hingga 400 ribuan, 300-400 ribuan. Jadi, ini akan menjadi pasti akan dimenang-mendingin dengan brand lain, guys. Tapi untuk performance secara Geekbench 6, kalian juga bisa lihat skornya juga di layar kalian. Itu overall perbandingannya ya memang bisa dibilang agak di bawah dari rata-rata HP kelas serupanya ya, guys. Kemudian untuk secara 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian PC Mark juga kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Dan kita tidak bisa hanya bicara benchmark sintetis, kita uji coba gaming juga. Game Mobile Legends kalian bisa lihat tuh settingnya. Ini juga kalau di setting refresh rate high doang. Dan itu juga kita lihat tidak terlalu stabil untuk bermain game Mobile Legends. Seperti sebenarnya mirip dengan prosesor MediaTek Helio G88 ya guys. Dan ya, itu memang agak disayangkan aja. Kemudian, game PUBG Mobile kalian juga bisa lihat untuk settingnya dan juga untuk rata-rata FPS-nya. Untuk game PUBG Mobile juga itu masih termasuk cukup stabil dan lebih bagus daripada game Mobile Legends ya. Mungkin karena game PUBG mungkin nggak sekompleks game Mobile Legends ya guys. Kemudian, game COD Mobile kalian bisa lihat juga untuk settingnya dan untuk rata-rata FPS-nya juga. Di sini juga kita tidak menemukan adanya touch delay ketika kita pakai buat gaming game COD Mobile ya guys. Terakhir, game Genshin Impact ini memang menunjukkan bahwa HP ini memang tidak ditujukan untuk HP gaming. Kalian bisa lihat tuh settingnya, kita set rata kiri dengan refresh rate frame rate-nya kita set 60 fps. Itu memang rata-rata FPS-nya cukup di bawah 30 fps. Kalian harus bisa menerima itu untuk kalau kalian gunakan Poco M6 kalau untuk bermain game Genshin Impact. Overall kesimpulannya untuk aspek performance jelas bukan nilai jual utama dari HP ini. Memang HP ini punya performance yang masih cukup memadai untuk sehari-hari, tapi memang bukan untuk gaming ya guys. Kemudian dari sektor kamera, di sini kualitas kamera 108 megapikselnya kita awalnya agak pesimis secara kualitas. Ternyata kualitas untuk foto itu masih termasuk bagus, termasuk oke untuk kelas harganya. Dan menariknya, meskipun memang untuk Poco M6 ini itu mendapatkan improvement secara kualitas kamera yang jauh lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Ini mungkin berkat sensornya
dan berkat tuningan software yang lebih optimize. Cuma memang untuk video, dia tidak bisa ada stabilisasi untuk perekaman videonya karena nggak ada OIS-nya, kemudian juga nggak ada ACE-nya juga. Terus kemudian di sini yang menarik, dia support untuk mikrofon eksternal. Kalau kalian mau pakai mikrofon eksternal untuk live TikTok, kemudian kalian mau pakai buat sosial media, pakai mikrofon eksternal seperti yang kita pakai sekarang ini, wireless microphone, itu bisa digunakan di Poco M6 ini. Untuk kameranya sendiri, kalian juga sambil bisa lihat untuk sampel-sampel fotonya itu juga menurut kita masih termasuk oke dan bagus ya. 3 kali in sensor zoom-nya itu juga termasuk oke dan bagus ya guys. Tidak sekedar digital zoom tapi in sensor ya guys. Dan suatu hal yang bagus, kalian juga bisa lihat sampel videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Poco M6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kita bisa bilang untuk kualitas kameranya ini termasuk bagus ya, termasuk oke lah pas harganya. Dan demikian memang ini langitnya lagi polusi sih guys, jadi kita pakai masker juga karena polusi. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana menurut kalian? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Kalau kita bisa bilang sih ini untuk harganya sih termasuk oke guys untuk kualitas kamera depannya. Tapi gimana? Maka silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Poco M6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Di sini kita bisa bilang untuk kualitas kamera belakangnya termasuk oke dan improve dari generasi sebelumnya dari Poco M5. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakangnya 108 megapikselnya, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Apakah semenarik itu? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Poco M6 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi yang termasuk low light, extreme low light sih malahan. Tapi ini menarik ya, untuk kualitas kameranya kalau di preview sih masih terlihat cukup baik dan termasuk bagus sih untuk pas harganya sih guys. Dan kita nggak tahu noise-nya seberapa berasa, cuma kalau dilihat dari preview sih lumayan oke. Cuma ya nggak tahu ya, kalau kita lihatin seperti ini ya maklum ya nggak ada cahaya masuk. Tapi ya untuk harga segini sih ini sudah termasuk bagus sih guys untuk kualitas kamera depannya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera belakang dari Poco M6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sini termasuk bagus loh guys. Untuk low lightnya ini termasuk oke. Kita nggak tahu sih ini jitter atau enggak ya, cuma karena kita lihatnya sekilas sih nggak ada kerasa jitter ya, cuma nggak tahu ya. Kalau kita lihat di preview di kamera waktu perekaman nggak ada jitter, tapi nggak tahu nanti kalau hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat secara warnanya, secara kualitas gambar yang diberikan ini termasuk bagus loh guys. Kelas harga segini untuk kualitas low lightnya termasuk bagus dan termasuk menarik ya guys. Tapi ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian untuk layarnya sendiri, HP ini membawa layar IPS dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Dipakai di bawah matahari masih terlihat cukup baik ya guys. Memang tidak akan seterang dengan panel layar AMOLED ataupun OLED, tapi masih termasuk cukup terang untuk kelas IPS. Dan juga kemudian untuk buat nonton YouTube bisa sampai 2K 60 fps dan untuk Netflix bisa resolusi Full HD ya guys. Kemudian untuk sektor speaker, kualitas single speaker di HP ini termasuk oke untuk kelas harganya. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian untuk baterainya sendiri, HP ini dibekali oleh baterai 5030 mAh, yang dimana secara penggunaan harian sebenarnya menurut kita masih terkesan cukup boros, tapi masih bisa digunakan seharian. Tapi, itu sebenarnya nggak terlalu masalah sih guys, kita sudah coba untuk sosial media itu memang
memang nggak boros, tapi HP ini dibekali oleh charger 33 watt. Sebuah improvement dari generasi sebelumnya yang masih 18 watt, ini ke 33 watt. Jadi itu butuh waktu sekitar 1,5 jaman untuk full charge. Sesuatu hal yang bagus karena sudah dapat improvement dari generasi sebelumnya. Kemudian dari sektor security sendiri, HP ini sudah ada side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Jadi sudah termasuk oke untuk kelas harganya. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya lebih terasa solid dan lebih terasa nyaman digunakan dalam sehari-hari. Meskipun memang bagian back covernya sini, itu kadang-kadang ya ada fingerprint magnet, tapi nggak selalu. Ini kita cobain kepada kalian, ini nggak terlalu fingerprint magnet banget ya. Tapi kembali lagi, ini menurut kita termasuk desainnya yang menarik ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini yang mungkin akan menjadi pertimbangan buat kalian, di mana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card dual SIM card hybrid. Jadi kalian harus memilih antara single SIM plus micro SD slot atau dual SIM card tapi tidak bisa micro SD. Ya, pilih aja sih guys, itu harusnya menurut kita nggak terlalu masalah karena storage-nya sudah besar 256 GB ya guys. Kemudian untuk virtual background zoom masih belum support di HP ini. Itu karena prosesornya memang belum mendukung virtual background ya guys. Kemudian HP ini sudah ada NFC, sudah support USB OTG, sudah support microphone eksternal yang sudah kita info tadi. Kemudian dia punya IP rating IP53, kemudian dia punya jack 3,5 mm, ada aplikasi FM radio. Jadi ini bisa dibilang termasuk komplit ya secara fitur ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama kita gunakan bernavigasi menggunakan HP ini ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update 2 kali update OS. Itu berdasarkan informasi yang kita temukan di internet ya guys. Jadi dia dapat 2 kali update OS dari Android 14, suatu hal yang oke untuk kelas harganya ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk all-rounder tapi memang bukan cocok untuk gaming ya guys. Kalau kalian incer HP yang memang punya performance yang oke, kamera yang termasuk lumayan oke, dan menurut kita kalian nggak mau neko-neko yang aneh-aneh, Poco M6 ini adalah HP yang menarik untuk dibeli, layak untuk dibeli, tapi memang bukan untuk kalian yang incer performance ready. Masih ada HP lain yang punya performance ready yang jauh lebih bagus daripada Poco M6 ini, tapi kalau all-rounder, ini adalah HP yang masih bagus untuk kelas harganya. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Gadget. Mungkin bisa berbeda dalam pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!